sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah minggu kedua bagi kita memasuki tahun yang baru. Saya rasa ini masih dalam suasana tahun baru, secara khusus kepada jemaat yang baru pulang ke kampung dan baru tiba. Minggu-minggu ini tentu kita belum bertemu dengan mereka. Mungkin ini kesempatan dari kami untuk mengatakan selamat tahun baru bagi kita semuanya. Mengingat firman Tuhan bagi kita pada minggu pertama setelah Epifanias ini tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 3 ayat 15 sampai dengan 17. Kemudian akan kita lanjutkan ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Saya akan bacakan bagi kita. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah diberinya untuk membersihkan tempat pengelekannya dan untuk mengumpulkan gandumnya dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbuka langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, jemaat Tuhan, sejenak kita mau melihat penggalan ayat ini. Kenapa HKBP secara khusus menetapkan Lukas 3 ayat 15 sampai 17 dilompat dengan ayat 18 sampai 20? Karena kalau kita lihat urutannya atau sistematisnya, ayat 18, 19, 20 itu menceritakan tentang pemenjaraan Yohanes Pembaptis oleh Herodias. Sementara di ayat 21-22 itu adalah pembaptisan Yesus oleh Yohanes. Jadi dalam urutan ini secara redaksional tentu ini tidak sesuai. Ini kita harus melihat bahwa dulu dalam penulisan kitab ini tidak seperti zaman sekarang yang bisa sudah secara berurutan, tetapi penulisan ini bisa melompat-lompat, tetapi intinya sama, pemberitaannya sama, hanya susunannya saja, urutannya saja yang agak berbeda. Kemungkinan ketika penulisannya. Jadi kalaupun kita lompat, itu sebenarnya tidak menyalahi apa yang menjadi perikop atau khotbah kita pada minggu ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, di minggu ini apa yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita? Minimal saya melihat ada 3 yang mau kita ambil dari nats khotbah kita pada minggu ini. Yang pertama, firman ini mengajak kita untuk hidup berharap pada Mesias, yaitu Kristus. Atau bisa dikatakan sebagai orang beriman kepada Kristus, tentu harapannya haruslah kepada Mesias. Penantian orang-orang jemaat dalam perjanjian lama, mereka menantikan Mesias.
kita sekarang menantikan Kristus. Mesias itu sama artinya dengan Kristus. Mesias dalam bahasa Ibrani, Kristus dalam bahasa Yunani. Itu merujuk kepada Yesus yang datang. Tetapi kita tidak lagi merayakan atau menyambut Yesus yang datang secara fisik lahir lagi ke dunia, tetapi kita menantikan kedatangannya kedua kalinya untuk menyempurnakan harapan-harapan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, bila kita pernah mendengar istilah Kristosentris, istilah ini menggambarkan bahwa pusat kehidupan kita, pusat kehidupan orang Kristen adalah Kristus. Arah dan tujuan hidup kita hanya kepada Dia, dan harapan hidup kita haruslah tertuju pada Kristus. Itu yang disebut dengan Kristosentris. Jadi hidup orang percaya itu harus berpusat pada Kristus. Dalam artian hidup kita tanpa Kristus sesungguhnya tidak ada artinya. Hidup tanpa Kristus tidak berarti apa-apa. Walaupun dia menikmati kenikmatan dunia ini, tetapi kalau dia tidak dimiliki Kristus atau tidak memiliki Kristus, sesungguhnya hidupnya adalah semu dan tidak berarti apa-apa. Hidup kita akan berarti dan bermakna bila hanya kita arahkan dan berpusat hanya pada Kristus. Bila demikian, marilah kita tetap mengarahkan hidup kita pada Kristus. Jemaat Tuhan, kembali ke teks ini, mengapa orang banyak selalu menanti dan berharap akan kedatangan Mesias? Sebab mereka menggantungkan harapannya hanya kepada Mesias itulah. Sebab Mesias yang mereka nantikan itu, mereka yakini sanggup merubah kehidupan mereka, sanggup merubah tatanan kehidupan ketika itu dari penjajahan Romawi. Mereka ditindas, dijajah oleh kerajaan Romawi. Mereka menantikan Mesias. Namun agak sedikit berbeda pemahaman jemaat dalam perjanjian lama orang-orang Yahudi. Mesias itu mereka anggap sebagai seorang tentara atau panglima yang angkat senjata melawan penjajahan Romawi. Tetapi sebaliknya, Mesias yang datang itu adalah yang lemah lembut dan pemurah, pengasih. Itu sebabnya orang Yahudi, agama Yahudi sampai sekarang sedang menanti-nanti kedatangan seorang Mesias. Sampai sekarang agama Yahudi. Tetapi kita tidak lagi. Mesias itu sudah datang, Kristus itu sudah datang, dan berjanji akan datang kembali untuk kedua kalinya menyempurnakan hidup kita. Bapak dan Ibu, bagi kita, siapa yang kita yakini dan yang mau dan sanggup menjamin keselamatan dan mengubah hidup kita? Hanya Kristus sendiri yang sanggup menjamin dan mengubah hidup kita. Tidak ada yang lain. Yang lain, kalaupun ada, itu hanya mengaku-ngaku saja dan mencoba-coba merampas kekuasaan dan kemuliaan Tuhan. Bila ada yang mengatakan, akulah Kristus, akulah Mesias, akulah menjadi jalan keselamatan, itu tidak ada. Yohanes, kesempatan itu sudah ada pada Yohanes. Orang sudah mengatakan kepada dia, mungkinkah engkau Mesias itu? Wah, ini kan 90% orang sudah menganggap Yohanes itulah Mesias. Sebenarnya kalau Yohanes berniat jahat, dia mau mengaku, ya akulah Mesias itu. Tapi dia tidak pakai itu. Namun jika hanya Kristus saja yang menjadi harapan kita, mulai sekarang, marilah kita buang kuasa apapun itu yang ada pada diri kita. Bila itu merampas kemuliaan dan kehormatan Kristus, mari kita buang. Mulai sekarang mari kita buang keraguan-keraguan dalam hati dan pikiran kita terhadap Kristus. Sebab banyak hal yang Tuhan telah buktikan bagi dunia, secara khusus bagi orang percaya bahwa Kristus itu adalah Tuhan dan Maha Kuasa. Seperti nyanyian kita tadi. Kristus itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kristus itu adalah sosok yang rendah hati, pengasih dan pengampun, serta tidak pernah membeda-bedakan status kita. Di dunia, orang akan membedakan status kita, kaya, miskin, kuat, sehat, lemah. Tetapi bagi Tuhan, tidak ada persoalan miskin, kaya, berjabatan tinggi atau rendah, sakit atau sehat, kuat atau lemah. Bagi Tuhan siapapun yang selalu berharap
dan menantikan pertolongannya akan selamat dan bahagia. Kalau teman kita muslim mengatakan bahagia di bumi dan di akhirat, di surga. Memang sesungguhnya seperti itu. Orang yang beriman itu, bila sungguh-sungguh beriman, dia pasti bahagia di dunia ini. Walaupun banyak pergumulan, banyak pencobaan, tapi hidupnya bahagia. Kalau dia tidak bahagia, mengaku dia adalah orang beriman dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, berarti belum. Apakah kita katakan Yesus Kristus yang disalibkan, dicaci, dimaki itu tidak bahagia? Apakah Paulus yang dipenjarakan, hanyut, terbakar, tangannya dibakar, dipenjarakan, dia tidak bahagia? Tidak. Tetapi kebahagiaan dunia dan kebahagiaan bersama Tuhan sangat jauh bedanya. Itulah yang pertama. Yang kedua, nats ini mengajak kita, marilah kita menaruh hormat kepada Kristus, jangan mengambil kemuliaannya. Biasanya istilah hormat ini selalu kita sampaikan kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan, jabatan tinggi. Sebenarnya kita juga harus tidak boleh sungkan-sungkan. Kita harus hormatlah kepada Kristus, jangan mengambil kemuliaannya. Yohanes Pembaptis tidak mengambil kemuliaan milik Kristus, itu bukan milik dia. Bahkan sebaliknya, dia merendahkan dirinya kepada kemuliaan Kristus yang datang itu. Orang banyak mengagumi Yohanes. Jadi yang ingat, sesungguhnya Yohanes itu dikagumi oleh orang banyak. Orang banyak itu sangat mengagung-agungkan dia. Mereka menghormati, bahkan tunduk pada Yohanes. Kalau mereka tidak tunduk kepada Yohanes, mereka tidak akan mau dibaptis. Mereka tidak akan datang seandainya mereka tidak tunduk. Jadi Yohanes juga memiliki wibawa. Oleh sebab itu, orang banyak mendengarkan dia dan tunduk pada dia sampai mereka mau dibaptiskan untuk bertobat. Bahkan mereka mau ditegur. Kalau kita perhatikan, teguran Yohanes itu sangat tajam sekali. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jangan mengambil yang bukan milikmu. Ya seperti itulah teguran-tegurannya. Dan Yohanes juga mengatakan mau orang banyak itu diarahkan oleh Yohanes untuk bertobat supaya dibaptis. Ya boleh dikatakan Yohanes Pembaptis sangat terkenal ketika itu. Sangat diidolakan banyak orang ketika itu. Bahkan diagungkan orang banyak. Sampai-sampai orang banyak itu mengira dialah Mesias yang dijanjikan Allah itu. Saat itu bila kita bandingkan, Yohanes lebih terkenal daripada Yesus. Karena Yesus baru tampil, Yohanes sudah lama. Sebenarnya dia bisa mengambil kesempatan itu untuk mengatakan, akulah Mesias itu. Tapi Yohanes tidak mengambil kemuliaan dan kehormatan Kristus. Dia tetap hormat kepada Kristus. Dia tidak sombong dan polan, meskipun kesempatan itu ada. Biarpun orang menghormati dia lewat pekerjaannya, namun Yohanes tetap menjadikan dirinya sebagai perintis jalan. Dia tetap pada pekerjaannya, dia tidak mau mengambil pekerjaan orang lain, tidak mau mengambil merampas kemuliaan, kehormatan orang lain, kehormatan Yesus tentunya. Dia tetap pada porsinya. Saya sebagai perintis, pembuka jalan bagi Sang Mesias, kedatangan Kristus. Yohanes bekerja untuk Kristus yang datang itu. Saudara-saudara, kerendahan hati Yohanes atau kerendahan hati di zaman sekarang seperti yang ditunjukkan oleh Yohanes menjadi barang yang sangat langka dan begitu mahal untuk dicari di zaman sekarang ini. Jadi bersyukurlah kita bila kita memiliki rasa rendah hati, sebab harganya cukup mahal dan sulit didapatkan karena mutunya dan kualitasnya sangat tinggi. Jadi orang yang rendah hati memiliki mutu dan kualitas yang cukup tinggi di hadapan Tuhan. Karena salah satu topik pengajaran Tuhan Yesus itu, orang yang merendahkan hati akan ditinggikan oleh Tuhan, yang meninggikan hatinya akan direndahkan oleh Tuhan. Satu pokok khusus untuk pengajaran Tuhan Yesus. Begitu selesai dia dibaptis, menghadapi pencobaan, kemudian mulai mengajar pokok khusus untuk itu, kerendahan hati dari Tuhan Yesus. Kalau kita lihat juga di zaman sekarang, sikap hormat pada Tuhan seolah-olah bukan sesuatu yang penting. Bahkan tanpa sadar, sering sekali orang
tidak menghiraukan sikap menghormati Tuhan dalam kehidupannya, dalam hal-hal yang sederhana saja. Apabila bukankah kita tidak taat beribadah? Ketika kita tidak taat beribadah, kita sudah mencoba tidak hormat dan tunduk pada Tuhan. Ketika kita tidak beribadah saja 1 minggu, bukankah itu mengatakan kita tidak hormat lagi pada Tuhan dan tidak tunduk? Tetapi banyak orang menganggap ini bukan sesuatu yang luar biasa, hal yang biasa. Besok, minggu depan bisa kok. Tetapi sebenarnya ketika kita tidak menunaikan tugas dan tanggung jawab kita untuk menghormati Kristus Tuhan, sebenarnya saat itu kita tidak menghormatinya lagi. Ketika kita tidak mau tahu, sama artinya tidak peduli dengan Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu, peduli kepada semua orang. Ketika saat itu kita tidak peduli, kita tidak hormat kepada Tuhan. Ketika kita tidak hidup dalam kasih dan saling menolong, sebenarnya kita sedang menantang Allah. Ketika kita tidak mau saling memaafkan dan mengampuni, kita sedang membangkang kepada perintah Tuhan. Sebab Tuhan mengatakan, saling memaafkan, ampunilah sesamamu. Bahkan doa-doa kita setiap minggunya dalam doa Bapa kami, itu kita katakan. Bukankah semua sikap yang sikap-sikap tadi sedang menginjak-injak kehormatan dan kemuliaan Tuhan? Tetapi kenapa ini sering sekali terjadi dalam kehidupan kita, kehidupan orang beriman? Karena menganggap ini hal sepele, bukan sesuatu hal yang luar biasa. Tetapi bila kita renung-renungkan, sebenarnya betul kita sedang tidak hormat kepada Tuhan ketika kita tidak menunaikan tugas dan tanggung jawab kita seperti yang disuruhkan oleh Tuhan kepada kita. Saudara-saudara, apa yang kita lakukan di dunia ini, sesungguhnya kita melakukannya bagi Tuhan. Sebab Yesus pernah berkata, yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Jadi apapun yang kita lakukan, sebenarnya semuanya itu untuk Tuhan. Kembali kepada tadi, Kristosentris tadi. Apa yang kita lakukan ini, semuanya untuk Kristus. Kita mengasihi untuk Kristus. Kita berbuat jahat, berarti kita menjahati Kristus. Itu sama artinya. Marilah melakukan sesuatu untuk Tuhan dengan tetap menaruh hormat, dan semua pekerjaan kita, Yohanes pekerjaannya membaptis, dia pakai itu untuk menghormati Tuhan yang datang. Kita juga memiliki pekerjaan masing-masing, kecil atau besar. Dunia menganggap itu pekerjaan hina atau tidak, tapi mari kita pakai pekerjaan kita menghormati dan memuliakan Tuhan, sama seperti Yohanes tadi. Paulus pernah mengatakan, apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Pesan yang terakhir, yang ketiga adalah yang mau kita lihat, solidaritas Yesus terhadap manusia berdosa. Solidaritas Yesus itu cukup tinggi dan tidak ada bandingnya. Lagi-lagi Yesus menunjukkan sikap solidaritasnya yang tinggi terhadap manusia berdosa. Baru saja kita merayakan Natal, peringatan pesta Natal. Yang kita rayakan adalah selain kasih Tuhan yang besar, solidaritas Allah. Dia mau menjadi manusia, dia mau menjadi sama seperti kita. Bahkan tidak seperti kelahiran kita. Yesus lahir di kandang yang hina dan kotor. Itu solidaritas Allah. Kemudian lewat khotbah ini juga kita menyaksikan solidaritas Yesus. Dia mau mengambil bagian manusia yang berdosa. Apa itu bagian manusia yang berdosa? Yesus mau dibaptiskan. Yesus mau dibaptiskan oleh Yohanes. Baptisan Yohanes itu adalah baptisan pertobatan, bukan baptisan keselamatan. Karena Yohanes tidak membaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tidak. Yohanes membaptis untuk mengajak, mengarahkan orang untuk bertobat, merubah hidupnya, belum keselamatan. Bertobat. Dengan pertobatan itu mereka akan menerima Sang Mesias, Kristus yang hadir. Yesus tidak berdosa, tetapi Yesus dibaptis. Baptisan Yesus oleh Yohanes bukan untuk supaya Yesus bertobat. Yesus tidak berdosa, Yesus Tuhan. Tetapi ini menunjukkan solidaritas Allah, solidaritas Kristus. Yesus, dia mau
menjadi dosa. Dia mau mengambil bagian manusia. Bahkan yang paling hina, yang belum pernah manusia lakukan, alami, Yesus sudah alami. Begitu besarnya solidaritas Allah ini, solidaritas Yesus ini. Jadi sesungguhnya ini tidak wajib. Itu sebabnya Yohanes awalnya menolak untuk dibaptiskan oleh Yesus. Yohanes balik berkata malah, akulah yang patut untuk dibaptiskan. Jangankan untuk membaptiskan Amang Inang, membuka tali sepatu Yesus pun Yohanes tidak layak. Pengakuan Yohanes, membuka tali kasutnya, tali sepatunya pun aku tidak layak. Ini mau menunjukkan betapa mulianya, kudusnya Yesus itu. Dan itu pengakuan dari Yohanes sendiri. Saudara-saudara, bukankah ini upah yang pernah Tuhan janjikan bagi orang yang merendahkan hatinya? Yesus yang merendahkan hati mau dibaptis oleh Yohanes. Justru di mata Yohanes, dialah yang paling kudus dan amat mulia. Ini sudah sangat jarang sekali kita temukan di dunia ini. Allah mau menjadi manusia. Yesus mau dibaptiskan dengan orang berdosa. Inilah sikap solidaritas Allah kepada manusia. Sekarang, apa sikap solidaritas kita kepada sesama, kepada saudara-saudara kita? Kalau Yesus mau merendahkan dirinya menjadi manusia supaya manusia ditinggikan, Yesus mau menjadi miskin supaya kita melimpah berkat dan anugerah dari Allah. Apa yang kita lakukan sebagai tanda solidaritas kita? Seperti yang Yesus contohkan bagi kita. Jadi tidak perlu jauh-jauh, sederhana saja kita melakukan sikap solidaritas kita. Yang pertama, dari diri kita sendiri. Tanggalkan kesombongan. Tinggalkan sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Sebab selama itu ada, kita tidak akan mau terbuka kepada semua orang. Apalagi orang yang kita anggap rendah, hina, miskin. Kemudian mari kita bergaul dan berbaur kepada siapa saja tanpa pilih, tanpa harus kepada status, stratifikasi yang sama sosialnya. Kemudian peduli dan gemar menolong, mau berkorban, mau berpikir dan terlibat langsung bagi pekerjaan Tuhan. Itulah solidaritas kita. Hal yang sederhana saja. Dan semua itu pernah kita lakukan dan sering kita dengar. Amang Inang, kini kita berada di tengah-tengah proses pengerjaan pembangunan gereja Tuhan. Solidaritas kita ditantang. Solidaritas kita diajak. Bila Tuhan mau membuat dirinya serendah-rendahnya untuk kebaikan manusia, masalah kita tidak mau berusaha dan berjuang, bahkan berkorban demi Tuhan dan pembangunan rumah Tuhan. Kalau Tuhan mau berkorban untuk kita, apa yang kita korbankan dari diri kita untuk pembangunan rumah Tuhan? Allah telah mengasihi kita supaya kita juga mengasihi Allah dan firman-Nya. Amang Inang, firman Tuhan berkata seperti ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahnya tidaklah sia-sia. Kalaupun kita anggap jerih payah kita membangun gereja Tuhan yang ada di mata kita, di depan mata kita sekarang, Tuhan mengatakan itu tidak sia-sia. Tuhan akan memberkati kita. Mari kita mengingat duduk bersama, saling tolong-menolong, membangun rumah Tuhan ini. Pekerjaan itu bukanlah pekerjaan sia-sia, tapi demi kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Segala hormat dan pujian kami kembalikan hanya kepada Engkau ya Tuhan. Engkau yang telah merendahkan hati serendah-rendahnya, tapi kini Kau menunjukkan kemuliaan-Mu, Kau yang lebih mulia dan lebih hormat dari dunia, dari semua manusia. Kami sujud menyembah Engkau Tuhan. Terimalah kami orang yang hina dan berdosa ini. Sesungguhnya dari dalam diri kami tidak layak untuk datang ke hadapan Tuhan, tapi karena kasih-Mu yang besar, anugerah-Mu yang besar, kami dapat duduk bersama di rumah-Mu yang kudus ini, sedang dalam proses pembangunan. Bapa di surga, layakkan kami Tuhan untuk mendatangi bait-Mu yang kudus.
dengan menunjukkan rasa hormat dan memuliakan Engkau. Ajar kami Tuhan untuk tetap berharap kepada Engkau dalam kehidupan kami, agar seluruh hidup kami pusatkan hanya kepada Kristus. Ajar kami Tuhan untuk mau saling mengampuni, merendahkan hati terhadap sesama kami. Ajar kami juga Tuhan untuk menunjukkan rasa solidaritas kami kepada sesama, dan juga untuk melibatkan diri kami pada pekerjaan pembangunan gereja Tuhan dan kegiatan pekerjaan Tuhan melalui gereja. Tuhan, kembali kami memohon kepada memberkati kami Tuhan di tahun ini masih panjang yang akan kami lalui. Kami masih di awal tahun, tibakan kami di akhir tahun, bahkan sampai ke masa depan yang lebih baik lagi. Biarlah Engkau Tuhan tetap menyertai gereja-Mu melalui Serpong, menyatukan hati kami, duduk bersama lalu jemaat Tuhan yang mencintai dan mengasihi Engkau, dan juga menghormati kekudusan Tuhan dan umat Tuhan. Agar kami mau mengorbankan diri, agar kami mau berjuang demi pekerjaan Tuhan dalam Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.